Sukacita bagi saya menyapa Colors dimanapun Anda berada. Karena hari-hari yang kita lewati hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Tetapi kita mau terus bangun iman, kapasitas iman kita. Ada sebuah quote yang menarik yang pernah dituliskan oleh hamba Tuhan Pak Pendeta Gilbert Tumoindo. Dia bilang begini, jangan katakan apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, tetapi katakan dengan iman apa yang kau harapkan terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi hari ini kita mau memperkatakan terus perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang benar, agar itu menjadi bagian dalam kehidupan kita ya. Nah, hari ini kita kembali berjumpa dalam Seven Series. Tema kita di call kita online lagi ini, kita khusus masih berbicara tentang kutuk keturunan. Tema ini menjadi sangat sentral, tema ini menjadi sangat saya katakan penting karena mengisi kekosongan banyak pengajaran dalam gereja yang enggan untuk mengajarkan tema ini. Tidak sedikit hal gereja-gereja menjauhi tema ini karena dianggap kontraproduktif, artinya bertolak belakang dengan keinginan banyak jemaat Tuhan. Pada prinsipnya, orang Kristen, anak-anak Tuhan lebih cenderung bagaimana mencari formulasi hidup yang diberkati Tuhan. Maka tidak heran khotbah-khotbah tentang berkat begitu menguasai panggung-panggung, menguasai mimbar-mimbar gereja, dan begitu antusiasnya jemaat-jemaat ketika berbicara tentang berkat. Tetapi pada fakta yang kita jumpai dalam pembelajaran kita hari ini, betapa banyak berkat, betapa banyak janji Tuhan, itu tidak tergenapkan dalam hidup kita, itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, itu karena ada satu penghambat atau satu penghalang. Kita belajar bahwa Tuhan ketika dia berjanji, janji Tuhan itu done, artinya sudah selesai dan tidak pernah ditarik lagi. Tetapi janji Tuhan seringkali tidak tergenapkan, tidak terjadi dalam hidup kita karena ada rintangan, ada penghambat, ada halangan yang membuat janji itu tidak tergenapkan. Dan kita bahas dari awal-awal pembahasan kita menemukan bahwa ternyata salah satu penghambat terbesar adalah yang namanya kutuk. Dan kutuk ini luar biasa dilekatkan iblis begitu kuat, melekat, mengikat dan membebat orang-orang percaya sehingga kutuk itu diturunkan secara turun-temurun. Artinya ada sebuah bahaya ketika seorang berbuat dosa, dampak efek yang munculnya bukan hanya kepada dirinya, konsekuensinya bukan kepada dirinya, tetapi kepada generasi-generasi selanjutnya. Kita ingat bagaimana Daud dia berzina, maka apa yang terjadi? Anaknya Absalom melakukan perzinahan yang sama. Daud melakukan perzinahan secara sembunyi-sembunyi, Absalom secara terbuka di atas soto istana Raja Daud. Jadi artinya kita sadar hari ini betapa banyak berkat janji Tuhan yang tertunda gara-gara yang namanya kutuk. Di hari pertama, dari sesi yang pertama kita bahas tentang kutuk okultisme. Okultisme itu dirancangan iblis sebagai sebuah ikatan untuk menyaingi, menyerupai, membuat produk yang sama dengan berkat turun-temurun. Allah dalam kasihnya membangun sebuah perjanjian dengan orang percaya dan perjanjian itu berlaku turun-temurun. Artinya perjanjian dengan Abraham tetapi buahnya dinikmati secara turun-temurun, generatif. Dan iblis yang selalu ingin menyamai dan menyerupai dengan Tuhan seperti Lucifer juga membuat sebuah ikatan perjanjian yang namanya lewat okultisme ini. Dan perjanjiannya juga berlaku turun-temurun. Tetapi yang membedakan adalah ketika perjanjian kita dengan Tuhan, maka yang berlaku turun-temurun adalah berkat. Sedangkan kalau perjanjian dengan kuasa kegelapan, yang berlaku turun-temurun adalah kutuk. Jadi oleh sebab itu yang menarik adalah perjanjian kutuk itu bisa lewat okultisme ini bisa berlaku 4 keturunan. 4 generasi janji Tuhan, berkat Tuhan tertunda. Nah yang kedua kemarin kita bahas dalam sesi yang kedua, kita juga bahas tentang dosa akibat dosa perzinahan. Dan ternyata dosa perzinahan itu tsunami yang menghancurkan dengan hebat. Karena kenapa? Karena punya potensi yang luar biasa menghancurkan, yaitu sampai 10 generasi. Ulangan 23 ayat 2 mengatakan seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Artinya potensi bahaya daripada dosa perzinahan itu menghambat berkat sampai 10 generasi. Hal itu terbukti lewat pemaparan firman Tuhan kemarin. Allah berjanji kepada Yehuda bahwa Tuhan memiliki rencana rancangan yang hebat dan besar bahwa Yehuda akan menjadi raja.
Janji itu diucapkan Tuhan lewat nubuatan, doa berkat seorang bapa yang bernama Yakub ketika dia berkati anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Janji itu baru tergenapkan bukan pada kehidupan Yehuda atau anaknya. Dari generasi Yehuda yang menjadi raja adalah Daud. Dan terbukti bahwa selisih daripada Yehuda kepada Daud dalam Matius pasal 1 ayat 3-6 itu 10 generasi. Jadi Daudlah generasi yang ke-11. Seperti Ulangan 23 ayat 2, seorang anak haram jangan masuk cuma Tuhan, bahkan keturunan 10 pun tidak boleh masuk cuma Tuhan. Artinya janji kepada Yehuda, berkat kepada Yehuda tertunda sampai 10 generasi. Nah, apa yang menyebabkan berkat itu tertunda? Karena ternyata Yehuda pernah berzina dengan menantunya. Ya, artinya perzinahan ini punya potensi yang sangat besar. Dan kita dikejutkan, Alkitab memberikan catatan di Wahyu pasal 12 ayat 3 dan 4. Di akhir zaman ini kita harus waspada dengan dosa perzinahan. Karena sepertiga orang benar, sepertiga orang percaya, sepertiga anak-anak Tuhan, sepertiga hamba-hamba Tuhan jatuh karena dosa perzinahan. Artinya hari ini keluarga harus aware, keluarga harus sadar, keluarga sungguh-sungguh menghadapi sebuah perkara yang hebat. Salah satu penyebab kejatuhan terbesar anak-anak Tuhan adalah dosa perzinahan ini. Dan hari ini kita bahas sesi yang ketiga yang tidak kalah menarik dan pentingnya mengenai tentang kutuk dosa kepahitan. Selama ini hampir tidak ada rambu-rambu di dalam gereja yang menolak orang-orang dalam pelayanan ketika dia kepahitan. Kalau ada seorang yang berzina, maka gereja dengan segala perangkatnya akan menolak dia terlibat dalam pelayanan. Kalau dia seorang koruptor, maka gereja juga hati-hati mempercayakan dia dalam pelayanan. Tetapi satu hal yang tidak ada filternya, yang tidak bisa disaring dengan benar adalah bagaimana orang-orang yang kepahitan itu dalam pelayanan. Sebab kenapa? Ternyata kepahitan itu bukan sebuah dosa yang sepele. Kepahitan itu dosa yang menurut saya dalam Alkitab nanti kita bahas, dosa yang tidak kalah hebat juga menghancurkan hidup seseorang. Nah, kita akan bahas, kita akan mengeksplorasi tentang dosa kepahitan ini, luka batin ini ya. Oleh sebab itu kalau callers memilih di rumah hari ini, ambil pulpen, ambil catatan untuk mencatat semua catatan kita ya. Dan kalau memang nggak sempat ambil catatan, dengarkan khotbah ini. Kalau sempat ketinggalan, nanti setelah sesi ini saya berikan link YouTube-nya. Saudara bisa belajar nanti di YouTube kita ya. Baik, kita mengeksplorasi tentang kutuk kepahitan ini. Kita lihat dulu. Bilangan 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Bilangan 20 ayat 14 sampai 20 tentang Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Kisah ini adalah kisah sepenggal perjalanan orang Israel ketika mereka mau masuk tanah Kanaan, sudah dekat dengan tanah Kanaan, mau masuk tanah yang dijanjikan Tuhan, dan mereka harus melewati daerah Edom. Kalau nggak salah daerah Edom sekarang ini dekat daerah Petra ya, di Jordania ya. Kalau saya pernah ke sana, dijelaskan sama tour guide kami, inilah daerah Edom katanya. Saudara baca ayat-ayatnya. Bilangan 20 ayat yang ke-14 berkata demikian. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan. Beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, di sebuah kota tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami akan minum air sumurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalan dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu,
maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Tapi jawab mereka, tidak boleh lalu kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Perhatikan, perjalanan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka hampir sampai kepada puncak perjalanan mereka, destiny mereka, tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk tanah Kanaan, ada sebuah daerah yang mereka mesti lewati, yaitu daerah Edom. Lalu Musa bernegosiasi dengan penguasa Edom, dia bilang begini, izinkanlah kami melalui daerahmu. Kami tidak akan minum airmu, artinya tidak akan mengambil apapun juga yang ada di situ. Kami tidak akan melewati kebun-kebun anggurmu, artinya tidak akan mengganggu hasil panenmu. Kami hanya mau numpang lewat. Kami hanya melewati jalan raya saja. Tapi orang Edom bilang begini, kamu tidak boleh lalu melewati negeri ini. Lalu orang Israel bilang begini, kami akan membayar, artinya akan memberikan sebuah keuntungan kalau kami minum air sumurmu. Artinya negosiasi berusaha dilakukan oleh Musa dengan orang-orang Israel untuk berhadapan dengan orang Edom ini. Tetapi orang Edom ini tetap ngotot tidak memberi jalan dan dia akhirnya keluar dengan tentara dan orang Israel akhirnya meninggalkan daerah itu. Yang menarik begini, Bapak Scholars, Edom adalah daerah dekat tanah Kanaan. Orang Edom tinggal dekat tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu dipersonifikasikan, digambarkan tanah yang diberkati Tuhan. Tanah yang melimpah susu dengan madu, tanah yang menjadi tempat di mana Allah memberkatinya luar biasa. Ya, kalau saudara pernah ke Israel, salah satu daerah penghasil kurma terbaik, kurma Magzul, itu daerah Jericho, daerah di Kanaan ini. Ya, mereka tinggal di dekat tanah Kanaan, mereka tinggal di dekat tanah yang diberkati Tuhan, mereka tinggal di tanah yang melimpah dengan susu dengan madu. Tetapi kenapa orang Edom yang dekat dengan tanah Kanaan, tanah yang diberkati Tuhan, tidak diberkati Tuhan? Ternyata penyebab utamanya orang Edom tidak diberkati Tuhan adalah karena orang Edom menolak orang Israel yang melewati daerahnya. Jadi orang Edom tinggal dekat tanah Kanaan, tanah yang diberkati Tuhan, tetapi tidak diberkati Tuhan karena mereka menolak memberikan jalan bagi orang Israel untuk melewatinya. Tapi pertanyaan yang lebih tajam, pertanyaan lebih akurat adalah pertanyaannya, mengapa orang Edom gak ngasih jalan? Padahal Musa bernegosiasi, pertama kali dia bilang kami hanya melalui jalan raya saja, tidak akan minum air sumurmu, tidak akan melalui kebun anggurmu. Tetapi setelah itu ketika ditolak, Musa bilang kalau kami minum air sumurmu kami akan bayar. Saudara bisa bayangkan hampir 3 juta orang masuk keluar dari Mesir ini yang yang ada menuju tanah perjanjian. Saudara bisa bayangkan dalam waktu 1 hari atau berapa hari perjalanan mereka, ratusan ribu orang atau jutaan orang, maka saya percaya ini kesempatan menghasilkan devisa yang hebat. Kalau sepanjang jalan perjalanan orang Israel itu dalam imajinasi kita, maka orang-orang Edom itu bikin pasar, bikin warung-warung, maka mungkin orang Israel akan menghabiskan uangnya sebagian di situ. Tetapi kenapa orang Edom berkeras untuk tidak memberi jalan? Kenapa orang Edom berkeras untuk menolak perjalanan orang Israel? Ini pertanyaannya. Dan penolakan itu menjadi penyebab utama orang Edom gak diberkati Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, orang Edom tidak diberkati Tuhan karena gak mau ngasih jalan sama orang Israel. Nah pertanyaannya, kenapa orang Edom gak mau ngasih jalan? Jikalau kita saudara mengerti dan mengetahui siapa itu Edom, kita akan tahu alasannya kenapa dia tidak mau memberi jalan. Siapa itu Edom? Kejadian pasal 36 mencatat kepada kita siapa itu Edom. Kita lihat Kejadian pasal 36 ayat 1. Kejadian 36 ayat 1 berkata demikian. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Jadi Edom itu adalah keturunan Esau. Edom itu adalah nama lain keturunan daripada Esau. Edom itu adalah
anak daripada Esau, sehingga kita mengerti hari ini kenapa orang Edom tidak memberi jalan kepada orang Israel. Urut-urutannya begini. Orang Israel punya nenek moyang yang bernama Yakob. Edom punya nenek moyang yang bernama Esau. Disinilah titik awal kenapa orang Edom penuh dengan kebencian dan tidak mau menolong saudaranya. Karena ternyata orang Edom keturunan Esau dan orang Israel keturunan Yakob ada perseteruan yang terjadi begitu lama. Orang-orang Edom keturunan Esau ini mewarisi yang namanya kepahitan. Kepahitan apa? Karena kepahitan yang dialami oleh Esau, yang pertama adalah Esau menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Yang kedua, berkat kesulungan yang diucapkan oleh Ishak bapaknya diambil oleh Yakob. Artinya Esau adalah orang yang kepahitan dengan adiknya Yakob. Esau adalah orang yang punya kebencian pada adiknya Yakob. Esau adalah orang yang menaruh kepahitan dan luka batin sepanjang hidupnya. Dan ingat, kepahitan, luka batin itu selalu diwariskan. Dan itu yang menjadi kutuk secara turun-temurun. Ya, jadi orang Edom ini mewarisi kepahitan sekian ratus tahun turun-temurun dari Esau bapaknya. Artinya Esau cerita kepada anaknya, anaknya cerita kepada cucunya. Terus demikian. Padahal kalau kita amati, kalau kita hitung secara sepintas, kira-kira peristiwa orang Edom menolak orang Israel masuk melewati Edom dengan peristiwa penipuan Esau, penipuan Yakob kepada Esau itu berapa tahun? Artinya kepahitan itu sudah diwariskan berapa tahun? Kalau saudara baca Alkitab, orang Israel ada di Mesir saja 400 tahun. Orang Israel di Mesir saja 400 tahun. Dan penipuan Yakub pada Esau terjadi sebelum orang Israel masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena peristiwanya ketika Yakub masih lajang, belum menikah. Artinya ada waktu mungkin 20, 30 atau 40 tahun peristiwa penipuan itu, baru Yakub bersama dengan anak-anaknya masuk ke tanah Gos Mesir. Artinya kalau 400 di Mesir, 40 tahun penipuan Yakub kepada Esau, udah 440 tahun. Dan perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian 40 tahun. Dan ini hampir sampai kepada ujung perjalanan. Anggaplah tahun ke-30. Berarti 40 usia penipuan Yakub pada Esau ke Mesir, 400 tahun di Mesir, tambah 30 perjalanan orang Israel, 470 tahun. Saudara bisa bayangkan kebencian, kepahitan, luka batin begitu hebat menguasai Edom ini. Kenapa? Karena kepahitan itu ternyata sudah terjadi ratusan tahun. 450, 470 tahun mungkin. Luar biasa sekali. Iblis begitu mengikat orang sampai begitu hebatnya. Jadi oleh sebab itu maka kita harus sadar hari ini, yang namanya kepahitan itu diturunkan dan menghancurkan. Saya sebagai gembala beberapa kali melakukan konseling dengan beberapa jemaat, khususnya keluarga-keluarga yang bermasalah. Satu saat ada seorang istri kecewa kepada suaminya yang selingkuh, dan dia mengkhianati hidup kudus pernikahannya demikian hebatnya. Saya bilang begini, kalau seorang wanita dilukai oleh suaminya, dikhianati oleh suaminya, saya bilang, kalau boleh dan kita harus berjuang, jangan pernah cerita kepada anak-anak kita. Kenapa saya katakan demikian? Ini sebuah ilustrasi yang mencerahkan kita. Saudaraku yang terkasih, kalau seorang istri kepahitan dengan suaminya karena suaminya selingkuh, dia main perempuan lagi. Lalu dia cerita kepada anak perempuannya. Nah, pertanyaan saya adalah, kira-kira anak perempuannya ini ketika dia melihat maminya terluka, maminya menangis, maminya kepahitan karena diperlakukan jahat oleh suaminya, oleh bapaknya ini, kira-kira anak perempuan ini mudah gak menghormati bapaknya?
maka saya percaya anak perempuan ini sangat sulit menghormati bapaknya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika seorang anak perempuan tidak menghormati bapaknya? Alkitab memberikan catatan, hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang usiamu dan diberkati Tuhan. Artinya ketika kita menceritakan kepahitan kita kepada anak-anak kita, kita sedang menudungi anak-anak kita dengan yang namanya kutuk. Saudara bisa bayangkan efek selanjutnya apa yang terjadi ketika dia sulit menghormati bapaknya, ketika dia lihat pengalaman ibunya yang kepahitan karena perlakuan bapaknya. Saya percaya anak ini akan menjadi cenderung menjadi anak yang posesif. Artinya kalau dia jadi istri, jadi pacar, nanya terus di mana, udah makan, udah di mana, foto, kirim foto segala macam. Artinya insecure orang-orang seperti ini. Dan kalau itu dia tidak selesaikan dengan dirinya, kalau masalah itu dia tidak selesaikan, tidak dia tuntaskan dengan dirinya, pertanyaan saya, ketika dia menikah dengan suaminya nanti, anak perempuan ini gampang gak menghormati suaminya. Ternyata fakta membuktikan anak-anak yang terluka, anak-anak yang posesif agak sulit menghormati suaminya. Dan ketika dia posesif, itu akan menjadi awal daripada friksi, awal daripada benturan, awal daripada benturan dalam keluarga. Saya percaya tidak ada seorang suami pun yang berharap istrinya dominan. Tapi karena luka batin yang tidak terselesaikan, luka batin yang tidak terpulihkan, luka batin yang tidak terbebak oleh kasih Tuhan, membuat istrinya seperti ini. Sehingga itu akan menimbulkan benturan demi benturan terjadi dalam rumah tangga itu. Dan tidak heran, akhir daripada perjalanan rumah tangga itu kita menemukan banyak terjadi perceraian. Oleh sebab itu maka saya memberikan resep sederhana yang pahit buat kita. Ibu-ibu hari ini, wanita-wanita atau suami-suami yang diselingkuhi istrinya, jangan pernah cerita kepada anak-anakmu. Telan menjadi pil yang pahit, menjadi pil yang tidak menyenangkan, pil yang tidak enak. Tetapi kita sedang menjaga anak-anak kita dari kepahitan. Sebab kenapa? Kepahitan itu diturunkan secara turun-temurun. Seperti orang Edom yang menurunkan kepahitan. Ada orang Edom yang mengalami penurunan, diturunkan kepahitan dari nenek moyangnya Esau, dan mereka benci kepada orang Israel sampai 450 tahun kemudian. Doesn't make sense, tidak masuk akal. Kebencian itu terpelihara 450 tahun lebih. Jadi oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, kita sadar bahwa kepahitan itu diturunkan. Efeknya apa kepahitan itu yang diturunkan? Saya percaya salah satu efek yang akan kita alami ketika kita hidup dalam kepahitan adalah kita tidak akan berkenan kepada Allah. Bayangkan orang yang pahit itu tidak akan berkenan kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Saudaraku, kita analogikan dengan peristiwa Yesus di atas kayu salib ya. Bagaimana luka batin itu membuat kita gak berkenan kepada Allah. Kekristenan percaya bahwa kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Kenapa? Karena kalau itu menjadi ukuran perbuatan baik masuk surga, maka rasanya tidak akan ada yang masuk surga. Tidak akan ada yang bisa masuk surga. Karena kejahatan kita, dosa kita pasti lebih banyak. Kita percaya kita diselamatkan karena pengorbanan Yesus. Darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib itulah yang menyelamatkan kita. Nyawa menggantikan nyawa kita. Nah, pertanyaan yang menarik dari peristiwa ini adalah ketika iblis merancangkan penyaliban Yesus di atas kayu salib, ketika iblis merancangkan penyaliban Yesus di atas kayu salib, pertanyaannya, penyaliban itu tujuan utamanya adalah membunuh Yesus atau menggagalkan rencana Allah? Saya percaya bukan sekedar membunuh Yesus, tetapi menggagalkan rencana Allah. Iblis tahu secara pribadi dia tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Iblis tahu Yesus datang ke dunia ini harus mati sebagai penebus kita dari dosa. Dan bagaimana supaya kematian Yesus itu tetap terjadi karena dia nggak bisa gagalkan. Tetapi bagaimana kematiannya itu menjadi sia-sia. Sebab kalau kematiannya sia-sia, maka kematiannya tidak punya kuasa untuk menyelamatkan kita. Maka yang pertama dia bangkitkan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Maka pengkhianatan itu tujuannya apa?
melukai hati Yesus. Rumah tangga yang dikhianati itu sangat melukai. Yang kedua, dia bangkitkan Petrus menyangkal sampai 3 kali. Penyangkalan itu tujuannya apa? Melukai hati juga. Yang ketiga, orang yang berteriak salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia adalah orang Israel sendiri. Yang 3,5 tahun dia lakukan mujizat, dia layani dengan hebat. Yang sakit disembuhkan, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Tetapi orang yang menerima mujizat itu berteriak salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tujuannya apa? Coba saudara bisa bayangkan, saudara pernah menolong orang, satu saat orang itu mengkhianati saudara, rasanya sakit hati. Bukan hanya itu saja, Yesus dipertontonkan, dipermalukan di atas Bukit Golgota. Ke kita konotasinya Bukit Golgota itu di atas gunung gitu ya. Padahal Bukit Golgota nama jalan di pinggir jalan. Jadi artinya Yesus disalibkan di pinggir jalan. Semua orang boleh melihat dan menghina dia. Yesus dipermalukan, dia pertontonkan. Tujuannya apa? Supaya sakit hati. Jadi 4 perkara, membangkitkan Yudas, Petrus, orang Israel, orang Romawi, tujuannya melukai hati Yesus. Sebab kalau iblis berhasil melukai hati Yesus, maka korban Yesus menjadi sia-sia. Oleh sebab itu tidak heran, kalimat yang pertama Yesus ucapkan ketika atas kayu salib, 7 word on the cross ya. 7 perkataan Yesus atas kayu salib, dia mengatakan kalimat yang pertama, ya Bapa ampunlah mereka, supaya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa kalimat pengampunan menjadi kalimat pembuka dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib? Kenapa kalimat pengampunan menjadi kalimat yang pertama Yesus ucapkan? Sebab Yesus tahu inilah peperangan yang sesungguhnya, bukan peperangan yang sangat menentukan korban dia sempurna atau tidak, korban dia diterima atau tidak. Sebab kalau dia penuh dengan kepahitan, maka sekalipun dia mati, sekalipun dia menderita, sekalipun dia sengsara, maka apa yang dilakukannya menjadi sia-sia. Tetapi Yesus tahu peperangan itu harus dimenangkan. Maka kalimat yang pertama, ya Bapa ampunilah mereka. Artinya ketika Yesus tidak kepahitan, maka korbannya menjadi korban yang sempurna yang menyelamatkan kita. Hal itu terdapat dari apa? Coba kita lihat Imamat 22 ayat 22. Hal ini dijelaskan di dalam firman Tuhan, Imamat 22 ayat 22. Lihat. Ada persyaratan binatang yang mau dikorbankan sebagai korban bakaran di atas mezbah Tuhan. Perhatikan prasyaratnya atau kondisi yang dibentuknya. Imamat 22 ayat 22 bilang begini. Binatang yang buta atau yang patah tulang. Ingat, Yesus tidak ada tulang yang dipatahkan seperti penyamun, kakinya dipatahkan. Karena Yesus sudah mati dan tidak ada tulang yang patah, menggambarkan dia seperti domba korban yang sempurna itu. Dikatakan binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka, kasih garis ke bawah, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semua itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan, dan binatang yang demikian jangan kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Lihat persyaratannya, salah satunya binatang yang mau dikorbankan di atas mezbah tidak boleh ada luka. Kita ingat waktu Yesus lahir dibungkus pakai kain lampin. Sebenarnya kain lampin itu fungsinya buat apa? Kain lampin itu fungsinya adalah untuk membebat bayi domba supaya tubuhnya tidak scratch, tidak tergores. Sebab waktu Yesus lahir dia di tempat kandang domba yang namanya Migdal Eder, dan kandang domba itu memang dikhususkan untuk mempersiapkan domba-domba yang akan dikorbankan di Bait Allah, dan itu dipersiapkan dari semenjak lahir, tidak boleh ada goresan. Artinya domba ini harus melewati sebuah hukum Lewi yang ketat. Artinya dibebat oleh kain lampin supaya tidak tergores. Dan Yesus korban Paskah yang sempurna. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dalam Bilangan 22 tidak boleh ada luka. Jadi seandainya Yesus terentang dari kayu salib dan dia kepahitkan kepada Yudas, dia marah kepada Petrus, dia benci kepada orang Israel, dia dendam kepada orang Romawi, sekalipun dia berkorban, maka korbannya akan menjadi sia-sia. Kematiannya tidak ada nilainya di mata Bapa di sorga. Kematiannya tidak berharga. Jadi hari ini kita sangat mengerti sekali betapa liciknya dan betapa licinnya iblis menggunakan dosa kepahitan ini untuk membuat kita tidak berkenan kepada Allah. Tidak mungkin kau melayani Tuhan dengan hebat kalau kau punya kepahitan dengan suami atau istrimu. Karena membuat Tuhan tidak berkenan dalam hidupmu.
Jadi hari ini, nyaris apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat dalam pelayan kita dalam Tuhan, tidak akan ada nilainya. Artinya akan menjadi nihil, akan menjadi sia-sia kalau kita hidup di dalam kepahitan. Jadi oleh sebab itu hari ini kita diingatkan oleh kepada firman Tuhan. Iblis menggunakan kepahitan dengan begitu licik dan licinnya, agar setiap orang yang punya kepahitan menjadi tidak berharga dan tidak berkenan kepada Allah dalam apapun yang dilakukan. Dan kepahitan itu dan bahayanya diturunkan secara turun-temurun. Hari ini kutuk keturunan yang ketiga adalah dosa kepahitan. Dan kita percaya, saya rindu kita semua lepas dari kepahitan ini ya. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah yang memiliki anugerah yang tidak pernah berkesudahan. Engkau adalah Allah kasih. Allah itu kasih, maka kami percaya tidak akan pernah berkurang sedikit pun kasih di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan hari ini, dibebat oleh kasih Tuhan. Anak-anak yang terluka oleh karena tindakan orang tuanya, istri-istri yang terluka karena sikap seorang suami, hari ini roh pengampunan, kuasa pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka semua, sehingga rumah tangga dipulihkan, rumah tangga mengalami rekonsiliasi yang hebat, dan rumah tangga dijauhkan dari kepahitan. Hari ini hamba berdoa, jika ada orang yang masih diikat oleh kepahitan, hamba berdoa dengan kuasa dari Yesus yang sempurna, ikatan itu dipatahkan, ikatan itu dihancurkan, kutuk lepaskan, sehingga hanya anugerah Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kasih-kasih kami yang sakit hari ini, istri daripada hamba Pak Melki yang sedang operasi gigi di Siloam. Tuhan juga bekerja, merawat, menjamah, dan menyembuhkannya Tuhan. Segala proses yang dia jalani sempurna karena tangan Tuhan yang baik dan luar biasa. Kami juga bersyukur buat umat-Mu Colors yang kemarin sempat dirawat di Rumah Sakit Mandaya karena menjadi pasien dalam pengawasan karena COVID-19. Dan hari ini kami boleh mendengar swab test yang pertama itu negatif. Kami percaya itu semua karena tangan Tuhan yang kuat, karena ada mujizat yang Tuhan kerjakan, dan kesembuhan yang sempurna terus akan Tuhan kerjakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Mama Elin yang sedang sakit dalam proses pemulihan kesehatan di Regensi. Tuhan juga jamah, Tuhan juga sembuhkan secara sempurna. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan Kolos di mana mereka berada, yang hari ini bergumul dalam pekerjaan mereka. Mereka sedang mencari pekerjaan, tangan Tuhan yang kuat menyertai mereka semua. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk suaminya Ibu Desi Timotius Tuhan, yang hari ini sedang dirawat karena ada masalah dengan paru-parunya. Kami memohon belas kasihan Tuhan, lawatan Tuhan, dan jamahan Tuhan menyembuhkannya, karena tangan Tuhan yang kuat akan mampu mengerjakan perkara-perkara yang hebat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama, nanti malam kita akan berjumpa dengan call malam bersama dengan Ibu Gembala dengan tema suka-sukamu Tuhan. Jadi tema-tema yang disampaikan Ibu Gembala adalah tema pendewasaan. Bagaimana kita menaklukkan kedagingan kita, tidak lagi hidup dalam kemauan kita, tapi mau hidup dalam kehendak Tuhan. Dan tema kita untuk call siang masih ketemu 2 hari lagi, besok dan lusa. Besok kita akan berbicara masalah kutuk daripada kawin campur. Dan hari Jumat secara khusus kita akan diberkati dengan pengajaran tentang kutuk ini oleh Pak Pendeta Inenga Suwardana. Dia adalah gembala call di Denpasar. Nanti live-nya dari Denpasar, tetap kita akan bisa ikuti di akun Facebook saya ya. Itu kita akan bicara tentang ciri-ciri keluarga yang hidup masih di bawah kutuk dan bagaimana melepaskan kutuk itu. Sebab di antara callers ada juga yang bertanya, Pak tolong dibahas tentang ciri-ciri orang yang ada keluarga yang masih di bawah kutuk dan bagaimana cara melepaskan. Nanti Jumat akan dipaparkan dengan lugas dan jelas dan kita akan mengikuti semuanya ini ya. Tuhan memberkati. Selamat siang.